Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Lapid. Dan pada kesempatan kali ini kakak akan membahas buku pelajaran matematika kelas 9 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cetakan kedua tahun 2018. Baik, kita akan coba lihat bab pertama, di mana bab pertama terdiri dari 5 subbab pokok bahasan. Dan pada video kali ini kakak hanya akan membahas subbab pertama saja, yaitu mengenai bilangan perpangkatan. Kita coba lihat mengenai bilangan perpangkatan. Misalnya kakak punya ilustrasi, kita punya tugas untuk menghitung luas sebuah bangun. Dalam hal ini misalnya persegi. Kita ketahui bentukan persegi ini berarti panjangnya 5, lebarnya 5 satuan dan 5 satuan untuk lebarnya. Persegi panjang kali lebar atau sisi kali sisi, sehingga luas dari persegi yang kita cari adalah panjang kali lebar atau mungkin sisi kali sisi karena persegi ya, sehingga panjangnya 5, lebarnya 5, maka didapati luasnya 25. Dan kasus yang lain, misalnya kita ingin menyetarakan perkalian 5 kali 5 ini karena 5 kali 5 atau sama-sama 5, boleh kita tulis bentukan seperti ini. Ini yang dikatakan pangkat 5 pangkat 2. Jadi 5 kali 5 sebanyak 2 kali. Apa yang 2 kali? 5-nya. Lain halnya kalau kita ingin menghitung volume, dalam hal ini misalnya kalau volume sebuah kubus. Kita ketahui kubus panjang, lebar, dan tingginya sama. Misalnya 5, 5, dan 5. Maka volume kubus adalah panjang kali lebar kali tinggi atau sisi kali sisi kali sisi. 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Atau penulisan 5 kali 5 kali 5 ini boleh kita setarakan dengan 5 pangkat 3. Maksudnya apa? 5-nya dikali dengan 5 juga sebanyak 3 kali. Jadi 5 kali 5 kali 5 lagi. Itu ya. Atau kalau kita lihat dalam penulisannya, perpangkatan itu adalah pangkat A pangkat N, di mana A adalah basisnya atau bilangan pokoknya dan N adalah eksponennya atau pangkatnya. Oke, selanjutnya kita coba lihat perpangkatan untuk beberapa jenis bilangan. Pertama kita akan lihat bilangan bulat. Bilangan bulat kita ketahui di mana ada bilangan bulat positif dan negatif. Bilangan bulat itu nggak pakai pecahan, nggak pakai koma ya. Misalnya tadi 5 kali 5, ini boleh ditulis 5 pangkat 2. Atau A pangkat N tadi sama dengan 25. 5 kali 5 kali 5 berarti ini boleh ditulis dengan 5 pangkat 3. Sehingga kalau kita kali 5 kali 5, 25. Kali 5 lagi 125. 5 pangkat 4, 625. 5 pangkat 5 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga kalau kita punya persamaan 5 kali 5 kali 5 dan seterusnya dan terakhir dikali 5 kembali, boleh dikatakan jika angka 5-nya terdapat sebanyak N buah, maka boleh dikatakan ini adalah 5 pangkat N. Begitu ya. Bagaimana halnya dengan bilangan bulat negatif? Misalnya min 5 dikali min 5. Masih ingat penulisannya berarti min 5 pangkat 2. Ngitungnya gimana Kak? Masih ingat dulu perkalian bilangan negatif? 2 buah bilangan negatif. Bilangan bulat jika positif kali positif hasilnya pasti positif. Positif kali negatif, negatif. Begitu pula dengan negatif dikali positif hasilnya juga negatif. Tapi lain halnya dengan negatif kali negatif, hasilnya positif. Ini yang nggak boleh lupa ya. Ini ya, kita bisa lihat di sini. Semua perkalian 2 buah angka bilangan bulat hasilnya positif, kecuali salah satunya saja negatif. Tapi kalau dua-duanya negatif juga positif. Maka min 5 kali 5 atau min kali min, kita lihat di formula ini hasilnya positif. Lain halnya kalau pangkatnya 3, berarti min kali min kali min. Maka 2 min yang pertama bisa kita setarakan dengan positif, sehingga hasilnya sekarang positif kali negatif, yaitu negatif. Maka hasilnya negatif kalau pangkat 3. Pangkat 4, 2 angka negatif di awal dan di akhir boleh kita setarakan dengan positif. Sehingga positif dikali positif hasilnya adalah positif. Jadi pangkat 4 juga hasilnya positif atau 6 buah bilangan negatif. 4 buah bilangan negatif jika kita kali akan menghasilkan positif. Kalau 5, pangkat 5.
Dua angka pertama, dua angka berikutnya ini boleh kita gantikan dengan positif karena minus kali minus atau negatif kali negatif adalah positif, sehingga positif kali positif dan dikali negatif hasilnya pun negatif. Pangkat 6, dua angka pertama, dua angka berikutnya dan dua angka terakhir boleh kita sepadankan dengan positif, positif dan positif. Sehingga hasil pangkat 6 atau minus negatif pangkat 6 hasilnya adalah positif. Dan pangkat 7 kita perhatikan, dua pertama, dua berikutnya dan dua terakhir kita sepadankan dengan positif. Positif kali negatif adalah positif, maka positif kali positif adalah positif, dan terakhir kali negatif adalah negatif. Sehingga kita lihat di sini sebenarnya ada pola loh. Dua buah bilangan negatif kalau dikali hasilnya positif. Kalau 3 negatif, kalau 4 positif, 5 negatif, 6 positif, 7 negatif, 8 positif, 9 negatif, dan seterusnya. Sehingga pola yang kita dapatkan atau kita simpulkan di sini adalah jika jumlah bilangan negatifnya genap, maka hasilnya positif. Tapi kalau jumlah bilangan negatifnya ganjil, maka hasilnya negatif. Nah, ini jangan pernah dilupa ya. Nah, ini bisa jadi catatan kita untuk pembahasan berikutnya. Kakak udah catat di bawah pojok kanan, perkalian negatif kalau genap, jumlah negatifnya ada genap, maka hasilnya positif dan sebaliknya. Maka min 5 dikali min 5, dimana kita ketahui 5 pangkat 2, berarti min 5 nya ada 2 kali, positif. Kok positif? Karena jumlahnya 2 itu genap, gitu ya. Tapi kalau 5 pangkat 3 atau min 5 pangkat 3 kali min 5 kali min 5 atau min 5 pangkat 3, ini ganjil. Kok ganjil? Jumlah 3 itu kan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Negatif 125. Tetap 5 nya kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali, tapi hasilnya saja atau lambangnya saja menyesuaikan jumlah pangkatnya. 4 pun demikian, karena 4 jumlahnya genap, maka dia positif. Dan 5 pun demikian, 5 itu adalah ganjil, Pak. Nah, min 5 pangkat 5 adalah min, gitu ya, atau negatif. Dan begitu juga penulisan untuk min 5 pangkat n, atau jika min 5 dikali min 5 dikali 5 sebanyak tertentu, gitu ya, n itu ada sebuah bilangan, maka penulisannya adalah min 5 pangkat n. Hasilnya berapa, Kak? Kita belum bisa jawab saat ini karena n-nya belum kita ketahui. Itu ya untuk bilangan bulat ya. Jangan lupa mengenai positif dan negatif di sini, dan penamaan basis dan eksponen yang perlu kita catat di sini. Bentuk bilangan berikutnya, bilangan pecahan. Misalnya 1/2 kali 1/2 boleh ditulis 1/2 pangkat 2. Cukup jelas? Nah, ngitungnya gimana? Ya kalau perkalian pecahan kan atas kali atas, bawah kali bawah. Jadi 1 kali 1 dibagi 2 kali 2. Atau kalau 1 kali 1, satunya sama, ada 2 kali. 2 kali 2 sama-sama 2, juga 2 kali. Berarti boleh ditulis 1 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa, Kak? 1 pangkat 2, 1 pangkat 3, sampai pangkat 5, dan seterusnya. 1 pangkat n pun hasilnya sama, yaitu 1. 2 pangkat 2, 4. Atau boleh ditulis 1/2, 1 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, boleh ditulis sama dengan 1/2 pangkat n, atau 2 pangkat 2. Nah, 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 boleh ditulis 1/2 pangkat 3. Atas kali atas, kali atas, bawah kali bawah, kali bawah. Atau 1 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 8. Begitu ya. Dan untuk pangkat 4, 1/2 pangkat 4. Berarti satunya pangkat 4, 2-nya pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. 1/16. Dan pangkat n pun demikian. Maka boleh ditulis 1/2 pangkat n sama dengan 1 pangkat n dibagi 2 pangkat n, atau 1/2 pangkat n. Kok pangkat n di satunya hilang, Kak? Iya, tadi seperti Kakak utarakan, 1 kali 1 kali 1 sebanyak berapapun hasilnya tetap 1. Ini berlaku khusus kalau di atasnya atau bilangnya 1 ya, 1 per ya.
Kalau 3/4 gimana Kak? Nggak bisa, 3-nya harus kita kali pangkat N, 4-nya pun pangkat N. Oke? Dan kalau kita simpulkan A kali A per B dikali A per B kali A per B, ini adalah A per B pangkat N. Atau A pangkat N dibagi B pangkat N. Cukup jelas? Dan untuk bilangan perpangkatan yang lain, bilangan desimal misalnya. Misalnya kakak punya angka 0,3 dikali 0,3 sama-sama desimal. Dimana ini boleh dikatakan penulisan dalam perpangkatannya adalah 0,3 pangkat 2. Dimana kalau menghitungnya gimana Kak? 0,3 itu boleh Kak setarakan dengan 3/10 ya. 3/10 dikali 3/10. Tadi sebelumnya atas kali atas, bawah kali bawah, atau 3 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 2. Cukup jelas? Dalam hal ini 3 pangkat 2 9, 10 pangkat 2 100. Berarti angka di belakang koma ada 2 angka. 9 ini kita tulis dari belakang 0,09. 0,3 dikali 0,3 kali 0,3, 0,3 pangkat 3. 3/10, 3/10, 3/10 atau 3 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 3. Berarti angka di belakang koma ada 3 buah. Kenapa? Karena 10 pangkat 3 1000. Berarti 0,027. Begitupun dengan pangkat 4. 3/10 kali 3/10 kali 3/10, 3/10. Maka 3/10 pangkat 4 setara dengan 3 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 4. Berarti angka di belakang komanya ada 4. Kenapa? Karena 10.000. Kok 10.000? Karena 10 pangkat 4. 0,0081. Begitupun untuk pangkat N. 3 pangkat N dibagi 10 pangkat N. Cukup jelas? Maka dari penuturan ini bisa kita simpulkan A, 0,A dikali 0,A dikali 0,A dan seterusnya boleh tulis 0,A pangkat N atau A/10 pangkat N atau A pangkat N dibagi 10 pangkat N. Ini kalau desimalnya bisa disetarakan per 10 ya. Kalau per 100 gimana Kak? Misalnya 0,25. Berarti 25/100 ya, tentunya per 100 pangkat N. Begitu ya. Nah dari sini kita bisa lihat ilustrasi contohnya. Misalnya ini gabungan, ada penjumlahan, ada perkalian dan perpangkatan. Mana yang pertama dihitung? Pastinya pangkat dulu. Setelah pangkat dihitung baru kita perkalian. Setelah perkalian atau pembagian dihitung, barulah kita bisa menghitung penjumlahan atau pengurangan. Oke, kita kelompokkan perkalian 2 dengan 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu adalah 5 kali 5, sehingga di dalam kurung 2 kali 5 kali 5. 5 kali 5, 25. Dikali 2, 50. Jadi 3 plus 50 atau setara atau sama dengan 53. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? 4 pangkat 3 dibagi 8, ditambah 3 pangkat 2. Pangkat pertama kita hitung terlebih dahulu, 4 pangkat 3 kita hitung dulu, selanjutnya dibagi dengan 8. Begitu ya. Hasilnya nanti kita jumlah dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 juga boleh kita hitung dulu. 4 kali 4 kali 4 dibagi 8. 4 kali 4, 16. Dikali 4, 68. 68 dibagi 8. Ditambah 3 kali 3 atau 9. 64 dibagi 8, 8. 8 tambah 9, 17. Cukup jelas? Begitu ya, jangan lupa kalau ada penjumlahan, pembagian, perkalian, dan perpangkatan, yang pertama dihitung adalah pangkatnya. Jangan 8 ditambah 3 pangkat 2 jadi 11 pangkat 2 Kak. Enggak, itu salah. 3 pangkat 2 nya kita hitung dulu, jadi 9. Gitu ya. Dan ada perkalian dan pembagian, harus perkalian pembagian dulu kita hitung, baru penjumlahan kita lanjutkan. Soal lainnya, bentuk pecahan 1/8 pangkat 3, berarti 1/8 kali 1/8 kali 1/8 Kak, betul. Dikali, hasilnya dikali dengan 4 pangkat 2, di mana 4 pangkat 2 ini adalah 4 kali 4. Terakhir baru kita tambah dengan 1/2. Kok terakhir Kak? Ya. Apa karena angkanya terakhir? Tidak, karena ini bentuk penjumlahan. Penjumlahan diselesaikan terakhir. Maka kita hitung dulu 1/8 pangkat 3
begitu ya, yaitu 1/8 kali 1/8 kali 1/8. Hasilnya kita kali dengan 4 kali 4. 1/8 kali 1/8 kali 1/8, 1/512 dikali 16. Nah, 1/512 dikali 16 kita hitung berikutnya. Baru hasilnya kita tambahkan dengan 1/2. Perkalian pecahan masih ingat atas kali atas, bawah kali bawah. 16 ini kan dasarnya boleh kakak tulis 16/1 ya. Jadi 16 ini di atas, satunya di bawah. Maka boleh dikatakan bahwa hasil perkalian 1/512 sama dengan 1 dikali 16 dibagi 512 kali 1. Atau 16 dibagi 512. Hasilnya kita tambah 1. 16 dibagi 512. Kita bagi atas bawahnya dengan 16. Ini dibagi 16, 1. 512 dibagi 16. 32. Jadi 1/32 ditambah 1/2. Masih ingat menjumlahkan pecahan? Untuk menjumlahkan penyebutnya disamakan terlebih dahulu. Karena di sini 32, ini boleh kita sertakan atau kita kalikan menjadi 32 bawahnya. Bawah jadikan 32, berarti dikali 16. Atas juga kali 16. Begitu ya. Kalau sudah penyebutnya sama, baru bolehlah kita hitung dengan menjumlahkan pembilang atau bagian atasnya. 1 tambah 16 sama dengan 17/32. Cukup jelas adik-adik? Gitu ya, jangan lupa yang mana yang perlu dihitung. Nah, dari pembahasan ini bisa kakak simpulkan beberapa catatan. Pertama, A pangkat N, di mana A basis atau bilangan pokok, sementara N adalah eksponen atau pangkatnya. Sementara untuk penjumlahan atau perpangkatan bilangan bulat, A kali A kali A, ini penulisan A pangkat N. Begitupun dengan bilangan bulat negatif, minus A dikali minus A dan seterusnya, berarti minus A pangkat N. Dimana untuk bilangan bulat negatif, di bilangan bulat negatif maupun pecahan negatif atau desimal negatif berlaku jika jumlah pangkatnya adalah angka genap, maka hasilnya adalah positif. Tapi kalau pangkatnya angka ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Oke? Dan untuk pecahan A per B dikali A per B dan seterusnya, ini boleh tulis A per B pangkat N atau setara dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Tadi ketemu 1 per B pangkat N, Kak, karena A-nya angka 1. Kalau angka 1, pangkat N, pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Dan untuk desimal, misalnya 0,A dikali 0,A dan seterusnya, boleh ditulis 0,A pangkat N atau 3A per 10, maaf. A per 10. Kalau A-nya 1 angka, ya A per 10, Kak. Tapi kalau 2 angka, ya per 100 berarti. Misalnya 0,27 gitu ya. Tapi kalau 3 angka, Kak, 0,275 misalnya. Berarti kan angka di belakang komanya 3 angka. Pernya per 1000 pangkat N. Cukup jelas sampai di sini? Dan untuk latihan, kakak sediakan video untuk latihan pembahasan ATN-nya. Nah, untuk itu adik-adik juga bisa gunakan latihan di link berikut. abida.co.id apin latihan garing indeks garing 2. Nah, bisa disertakan 9, 30, 10 untuk angka berikutnya, atau link itu sudah kakak sertakan di bagian description. Adik-adik bisa langsung klik aja linknya untuk membuka latihannya untuk mencoba jawaban-jawaban atau pembahasan yang telah kita bahas kali ini. Demikian pembahasan kita mengenai bab 1 bilangan perpangkatan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.